tentang Labuan Bajo dan pentingnya pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi satu daerah. Ya, teman-teman, saat ini siapa yang tidak taruh Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata pada saat liburan? Jadi, Nusa Tenggara Timur sangat beruntung dengan pertumbuhan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Secara administratif, Labuan Bajo adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo sendiri sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas yang ada di Indonesia. Dan juga Labuan Bajo digadang-gadang diprioritaskan menjadi kota wisata dengan pertumbuhan dan kunjungan yang sangat luar biasa pesatnya. Jadi basudara dong yang beta selalu bilang, ketika ada satu tempat yang dikembangkan secara luar biasa oleh pemerintah, maka akan membawa dampak yang sangat besar bagi katong punya daerah. Banyak tempat wisata yang ada di Maluku, tetapi begitu sudah katong bisa lihat pemerintah dong hanya sibuk fokus untuk urusan politik dan tidak dan kurang memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di Maluku. Jadinya hanya sekedar viral-viral sesaat lalu hilang. Karena apa? Karena hanya masyarakat sekitar yang kembangkan pariwisata yang ada di Maluku. Padahal banyak tempat-tempat bagus yang tidak kalah menarik dan eksotis dengan daerah lain juga. Sekali lagi, dari konten ini adalah bentuk saran dan kritik buat katong punya bapak-bapak, pejabat, pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Maluku. Beta bersyukur dengan begitu banyak postingan-postingan tentang Bandai Nera yang ada di Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Karena katong bisa lihat saja, kalau tempat wisatanya banyak dan bagus, banyak didatangi pengunjung, berarti banyak orang luar yang akan berkunjung ke katong punya daerah, sehingga perputaran uang itu tinggi, banyak, dan bisa membantu UMKM yang ada di daerah tersebut. Jadi teman-teman, itu beta punya maksud tadi, supaya katong pemerintah ini jangan fokus urus politik saja untuk amankan kedudukan jabatan posisi, sehingga tugas-tugas utama untuk memperhatikan masyarakat itu diabaikan. Karena entahlah basudara dong sadar atau tidak, semua kebijakan-kebijakan yang diambil itu rata-rata hanya untuk carmuk atau cari muka saja, untuk momen-momen politik, lalu setelah itu hilang di telan bumi. Ya, itu menurut beta sebagai masyarakat yang saat ini lihat proses pemerintahan itu berjalan hanya sekedar untuk cari muka dan mempertahankan kedudukan posisi. Jadi ya, ini kritik ya, bukan mau membandingkan provinsi satu, daerah satu dengan daerah yang lain. Teman-teman bisa lihat Labuan Bajo dengan pertumbuhan pariwisatanya membuat kota ini sangat diperhatikan dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari Indonesia maupun wisatawan dari luar, sehingga pertumbuhan ekonomi di sini juga sangat pesat karena banyak tempat-tempat usaha, bar-bar, hotel-hotel yang mempekerjakan anak-anak di daerah Labuan Bajo, di Flores maupun di Nusa Tenggara Timur. Dengan sendirinya itu akan meningkatkan ekonomi dari masyarakat tersebut. Jadi mari katong sama-sama kritik, saran, kasih buat katong punya pemerintah supaya dong mau memperhatikan berbagai infrastruktur untuk mendukung katong punya pariwisata yang ada di Maluku. Jadi saudara, demikian beta punya sedikit cerita tentang Labuan
Labuan Bajo sedikit saran tentang proses pemerintahan yang ada di Maluku dan di kabupaten-kabupaten. Terima kasih Basudara dong sudah ikuti beta pung konten sampai selesai. Kalau Basudara dong suka dengan beta pung konten, bantu beta untuk follow bagi yang belum follow. Jangan lupa like, jangan lupa komen, katong buat konten tentang apa lagi. Sukses selalu buat katong, Tuhan memberkati.